Alhamdulillah, Alhamdulillahi akbar. Khalaqal kauna wa dabbar. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang kami cintai karena Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Hari ini kita bisa menghadiri salat Idul Adha, di mana mungkin ada jamaah yang tahun lalu masih salat jamaah bersama kita, salat Id bersama kita. Tahun ini sudah mendahului kita. Kita harus banyak bersyukur jamaah. Nikmat Allah begitu banyak. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita mengumpulkan bekal sebanyak mungkin, bekal takwa. Allah katakan, wa tazawwadu, berbekalah kalian semua. Fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Jamaah yang dirahmati Allah taala, kita punya sosok teladan, keluarga yang istimewa, keluarga yang spesial, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Allah katakan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ada suri teladan yang baik untukmu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, termasuk keluarga dan umatnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hendaknya kita mengambil pelajaran dari kisah beliau yang begitu syarat dengan makna. Yang pertama, bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Jamaah, kalau kita sakit, kenapa kita mau disuntik sama dokter? Kenapa kemudian kita mau minum pil yang pahit yang dokter berikan? Karena kita berbaik sangka. Walaupun suntikan sakit, walaupun pil pahit, tapi dokter ingin memberikan wasilah kesembuhan kepada kita semua. Maka terkadang, kenapa kita nggak bisa menerapkan ini kepada Allah Ta'ala? Terkadang kalau kita sedih, kita mengatakan, ya Allah, saya ini salah apa ya Allah? Saya ini kurang apa ya Allah? Bok saya sudah sholat, bok saya sudah doa, kok masih seperti ini ya Allah? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, padahal Allah berikan kita cobaan ujian yang pahit. Di dalamnya Allah sediakan hadiah terindah untuk kita semua. Maka yang pertama, hendaknya kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Bukankah kalau kita ke dokter, walaupun kita dikasih suntikan yang sakit, dikasih pil yang pahit, kita bayar? Maka harusnya kalau bisa, bukan hanya husnudzon kepada Allah, ketika kita diuji sama Allah, harusnya kita bersyukur. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan sedikit mendulang faidah dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam.
Yang pertama tentang baik sangka. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu anak kurang lebih selama 86 tahun, penantian yang sangat panjang. Setiap hari beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berikan aku keturunan yang soleh. Selama itu beliau menunggu. Setelah mendapatkan Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian. Padahal ujian Nabi Ibrahim dari kecil banyak sekali. Tinggal di tengah masyarakat musyrik, pernah diasingkan satu kota, satu negara. Padahal kita didiamkan satu orang saja, kadang kita nggak bisa tidur jamaah. Nabi Ibrahim alaihissalam didiamkan satu negara. Beliau dilemparkan ke api. Beliau harus jauh dari keluarganya, terusir. Kemudian beliau ketika mendapatkan anak, diperintahkan untuk meletakkan anaknya dan istrinya di padang pasir yang tidak ada tanaman, tidak ada apapun di sana. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Hajar kemudian diminta naik, kemudian melewati tempat-tempat yang masih ada tanaman seperti ini, hingga di tempat yang sudah tidak ada tanaman sama sekali. Setelah itu diletakkan, terjadi percakapan yang begitu menyayat hati. Hajar mengatakan, ya Ibrahim, aina tadhhab, wahai Nabi Ibrahim, kemana kau mau pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa bihi anisun wala syai'. Engkau mau tinggalkan kami di sini? Di sini tidak ada siapapun, di sini tidak ada apapun. Nabi Ibrahim sama sekali tidak menengok ke belakang. Beliau khawatir kalau nengok, kecintaannya kepada istri, kepada anak mengalahkan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Beliau gak nengok jamaah. Sampai ketika kemudian ditanya lagi, Allahu amaraka bihada, wahai suamiku Nabi Ibrahim yang aku cintai, yang aku sayangi, apa Allah yang perintahkan kamu tinggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim mengangguk. Kemudian Hajar pun faham, idan la yudayi'un Allah. Kalau begitu, kalau memang Allah yang perintah, Allah nggak akan sia-siakan aku. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sepahit apapun cobaan yang kita rasakan, husnudzanlah kepada Allah. Karena malam semakin gelap, semakin dekat dengan waktu pagi. Hujan yang lebat, setelah selesai ada indahnya pelangi. Maka betapa banyak Allah kasih kita hadiah, namun bungkusnya sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa kita harus husnudzon? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhani abdi bi, aku kata Allah beserta sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapapun yang sakit, husnudzon, Allah berikan kebaikan pada sakitnya. Siapapun yang punya kesedihan, husnudzon sama Allah, satu saat Allah akan berikan keindahan dari balik ujian itu. Jamaah, semua di dunia ini berawal dari kecil kemudian membesar, kecuali ujian, kecuali cobaan. Cobaan pertama kita dapatkan rasanya begitu menyakitkan, namun pelan-pelan kita terbiasa. Betapa banyak kesusahan, kesulitan yang pernah kita alami. Betapa berat cobaan yang kemudian kita rasakan. Betapa sempitnya bumi ini pernah kita rasakan. Tapi alhamdulillah, hingga saat ini dengan pertolongan Allah, kita masih bisa menjalani semua jamaah. Dan ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin kasih kita ujian, Allah tidak mungkin kasih kita cobaan kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kemudian pelajaran yang kedua adalah semangat dalam mencari rizki yang halal. Jangan pernah mengatakan, Ustadz, nyari rizki yang haram saja susah Ustadz, apalagi yang halal. Tidak jamaah, demi Allah tidak. Bagaimana Hajar yang tidak ada tanaman, tidak ada sumur, beliau berusaha ikhtiar ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwa sampai 7 kali. Dengan ikhtiarnya itu jamaah, keluar sumur Zam-Zam dari kaki Nabi Ismail yang sampai saat ini airnya terus mengalir
dan bahkan insya Allah setiap kita sudah pernah meminum airnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah, semangatlah mencari nafkah, yang penting halal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li'an yahtiba ahadukum husmatan ala zahri khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu." Seorang pergi ke hutan mengambil kayu-kayu yang kering, diikat taruh di punggungnya kemudian dijual, itu lebih baik daripada ia meminta-minta. Maka jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, beliau juga menerangkan, ma'akal ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amal yadih. Tidaklah makanan yang dimakan seorang hamba yang lebih baik daripada makanan yang dia usahakan dengan tangannya sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amal yadihi. Nabi Daud jamaah zaman dahulu, beliau pun makan dari usaha tangannya sendiri. Maka jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, jangan sampai kita kemudian terpelosok, terjerambab, terpeleset pada yang haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin abada an-naru aula bih. Tidak akan pernah masuk surga daging yang tumbuh daripada yang haram, selamanya gak akan masuk. An-naru aula bih, neraka lebih pantas untuknya. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, inilah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan merupakan hadis yang sahih. Pelajaran yang ketiga jamaah, berkorban untuk Allah tabaraka wa taala. Jamaah, Allah tahu kita ini punya kekurangan. Allah enggak minta kita mengorbankan anak kita. Sebagaimana Allah minta Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Allah hanya minta kita mengeluarkan mungkin 2 juta, mungkin 3 juta. Dan insya Allah kita mampu. Maka jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, orang tua yang soleh yang menunggu anaknya 86 tahun setelah dapat anak diminta dipisahkan, setelah kemudian ketemu lagi sudah dewasa, sudah bisa membantu orang tuanya, kemudian Allah memberikan mimpi bahwasanya beliau menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah mulai dewasa, qala ya bunayya inni ara fil manam. Nah, aku bapakmu Nabi Ibrahim melihat menyembelihmu di dalam mimpi. Anni adbahuka fandur madza tara. Gimana pendapatmu, nak? Maka kemudian orang tua yang taat sama Allah, Allah berikan anak yang sangat-sangatlah menggerentaskan hatinya. Qala ya abadi fa'al ma tu'mar. Pak, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajuduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat Shaffat ayat 102. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, maka ketika beliau sudah membaringkan Nabi Ibrahim menghadap ke arah lain, beliau dari belakangnya, beliau membaringkan Nabi Ismail. Kemudian ketika sudah mau dipenggal jemaah, Allah ganti dengan domba yang besar, dengan kambing yang besar. Dan kita hari ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, salatlah ikhlas karena Allah dan berkurbanlah. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semua harus berjuang. Ingat Nabi Muhammad SAW pernah ke Taif dilempari batu jemaah, darah mengalir dari seluruh tubuh beliau. Ingat jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, beliau pernah dipukul dengan panah oleh pamannya sendiri. Bilal bin Rabah hampir meregang nyawa. Ammar bin Yasir, mereka adalah orang-orang yang disiksa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sudah selayaknya kita mengorbankan diri-diri kita untuk agama Islam ini, untuk dakwah, untuk memakmurkan masjid, untuk menyebarkan dakwah Islam, menghadiri kajian-kajian. Karena jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebesar perjuangan kita, sebesar itu pula nikmat yang akan kita dapatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian pelajaran yang terakhir, pelajaran yang keempat adalah pentingnya mendidik keluarga.
Jamaah, memang kita harus mencari nafkah. Namun bukan hanya itu jamaah. Kita harus mendidik istri kita. Kita harus mendidik anak kita. Kita harus memberikan pendidikan adab dan akhlak moral kepada anak kita. Karena jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Para ahli tafsir mengatakan di antaranya dengan mengajarkan ilmu agama. Maka jamaah, kalau memang kita belum mampu mengajarkan anak istri kita, gandeng tangan istri kita, gandeng tangan anak kita ke majelis ilmu. Alhamdulillah di masjid-masjid kita banyak majelis ilmu, maka kami berharap semoga kita bisa menghadirinya dengan baik. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa orang Islam ya Allah, ampuni semua dosa orang yang beriman ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah mendahului kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua tercinta kami ya Allah, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka mendidik kami penuh kasih sayang ketika kami masih belia. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina ya Allah, pemimpin kami tolong ya Allah, berikan mereka kesolehan ya Allah, wafiqhum jami'an li tahkim syari'atik wal amali bi kitabik wal iltizami bi sunnati nabiyyik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bi izzatika izzal islam wal muslimin wa adli syirka wal musyrikin wa adilla syirka wal musyrikin. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, muliakan agama Islam ya Allah, muliakan semua kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Rendahkanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik dimanapun mereka berada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kami anugerah pasangan dan juga anak yang baik ya Allah, anak yang menyejukkan pandangan kami ya Allah, anak yang membuat kami ridho ya Allah, anak yang membuat kami bahagia ya Allah, anak yang menjadikan kami selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi keluarga yang bertakwa. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah, kami mengakui ya Allah, kami punya dosa, kami punya salah, kami punya khilaf ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau gak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, kalau Engkau gak sayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan rugi ya Allah. Faghfir lana dzunubana jami'a, ampuni semua dosa kami ya Allah. Antal Ghafur, Engkau Maha Pengampun. Antar Rahim, Engkau Maha Penyayang. Allahumma taqabbal minna, ya Allah, terima semua ibadah kami ya Allah. Allahumma taqabbal salatana, terima salat kami ya Allah. Wa nusukana, ibadah kurban kami ya Allah. Wa mahyana wa mamatana, terima hidup kami ya Allah. Terima mati kami kelak sebagai husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.